Marilah kita sama-sama menyimak pembacaan Gelombang Cinta dengan judul Menjaga Hati Supaya Tetap Sehat. Silakan Mbak Evi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga hati supaya tetap sehat. Karya Buya Syakur Yasin. Yang paling penting, engkau harus menjaga hatimu supaya tetap sehat, tetap bersih, tetap suci, dan tetap kuat. Setelah itu, biarkan saja kehidupan datang menghadang dengan segala kekerasannya. Karena sesungguhnya, yang dapat melumpuhkan semangat hidup ini, wahai kekasihku, adalah rasa takut yang mencekam akan menghadapi reaksi dari orang lain. Dilihat dari dalam, hatimu remuk redam, pecah berkeping akibat penderitaan yang berkepanjangan, akibat kekecewaan yang mendalam. Seperti rumah runtuh, tinggal puing-puing berserakan. Tetapi bila dilihat dari luar, engkau tetap cantik jelita seperti istana megah dihuni raja perkasa. Selalu saja kisah cinta itu, wahai kekasihku, dimulai dengan ungkapan indah. Mengapa tidak dari dulu aku mengenalmu, tetapi kemudian di akhir cerita, mengapa aku harus mengenalmu? Jangan pernah berbasa-basi dengan perasaanmu. Nanti engkau sendiri yang merasakan sakit. Jangan engkau berikan cita rasamu yang palsu kepada siapapun. Jangan engkau ucapkan kata-kata yang tidak keluar dari lubuk hatimu. Jangan engkau remehkan hati orang yang benar-benar mencintaimu. Itu semua bila engkau lakukan adalah dosa-dosa besar yang sulit mendapat ampunan Tuhan. Betapa besarnya kedunguanmu mendambakan dirimu untuk seorang lelaki yang sangat engkau cintai, padahal dia sedang sibuk sendiri bermesra dengan perempuan lain. Sebaliknya, ketika aku tidak mampu menjumpai dirimu yang sangat aku rindukan, maka di dalam kerinduan yang membisu itu tersembunyi rasa sakit yang berlebihan. Ketika ada seseorang yang memperingatkan dirimu dengan keras, jangan terburu engkau bantah. Dengarkan saja dulu baik-baik, wahai kekasihku. Karena di balik teguran keras itu terdapat cinta yang sangat mendalam. Jangan engkau banting jam weker yang membuat engkau terbangun dari tidur yang lelap. Apa
Dosa yang sesungguhnya dilakukan tidak lain hanya melaksanakan tugas untuk memberitahu kepadamu. Sudah saatnya engkau bangun. Mustahil bakal terjadi apapun yang engkau lakukan ketika engkau ingin dicintai semua orang yang ada di sekitarmu. Ketahuilah, di antara mereka banyak yang tidak mencintai dirinya sendiri. Terlalu berlebihan untuk menghitung hari-hari kebahagiaanmu bersama mereka yang penuh kepalsuan dengan menggunakan cari tanganku. Jangan engkau salahkan aku ketika aku muncul keinginan dalam diriku untuk menjadi pribadi yang tidak dikenal dalam masyarakatmu. Karena selama ini aku bergaul di tengah orang-orang yang munafik. Untuk merubah dirimu sendiri, cobalah jawab 3 pertanyaanku. Pertama, apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan? Yang kedua, bagaimana menggunakan pikiran dengan benar? Ketiga, apa yang harus dilakukan secara benar? Andaikan nanti engkau memutuskan dengan pasti untuk pergi meninggalkan mereka, nanti yang mendorongmu pergi bukan karena semata engkau ingin pergi, tetapi karena kesadaranmu sendiri bahwa keberadaanmu bersama mereka sudah tidak ada manfaatnya lagi. Kukira sekarang engkau sudah tidak punya waktu yang cukup lagi untuk memperbaiki praduga buruk orang-orang yang ada di sekitarmu. Lebih baik begini saja. Bila masih ada orang yang menghormati dirimu, maka hormati saja. Tetapi ketika ada orang yang merendahkan dirimu, maka hormati saja dirimu sendiri. Biarkan saja mereka menilai dirimu. Wahai kekasihku, karena hati mereka itu bukan surga untuk tempat tinggalmu, sehingga akan sia-sia saja engkau memikul segala penderitaan untuk mempertahankan keberadaanmu bersama mereka. Surga yang sesungguhnya ada di dalam hatiku ini. Wahai kekasihku, silakan engkau bedah sendiri, supaya engkau mampu melepas segala penderitaanmu. Sebaiknya ketika engkau pergi meninggalkan mereka, engkau jangan membawa apapun. Tinggalkan saja semua, baik gelang, kalung, ataupun cincin, termasuk kenangan-kenangan indahmu bersama mereka. Nanti semuanya akan kuganti dengan yang lebih baik. Aku benar-benar terkejut, bukan kepalang, ketika membuka SMS yang kau kirimkan. Aku ingin menjadi istri yang soleha. Rumahku adalah surgaku. Sampai sekarang aku berjuang dengan keras untuk mencintai suamiku. Terima kasih atas segala hasutanmu. Aku benar-benar terpukul karena selama ini aku dianggap sebagai penghasut.
Sengaja tidak menggunakan SMS lagi untuk menjawab, tetapi langsung aku temui di toko sembako tempat engkau berdagang sambil menunggu tidak ada pembeli, sambil berpura-pura membeli sesuatu, lalu kusampaikan, jangan engkau sesali di kemudian hari apabila kesempatan ini engkau sia-siakan. Boleh saja engkau tidak menyesal atas kesempatan yang aku berikan, tetapi yang engkau sesali adalah kesedihanmu sendiri. Aku yakin engkau masih mencintaiku. Pernikahanmu hanya karena keterpaksaan. Aku takut kesedihanmu yang sangat mendalam dan berkepanjangan akan membunuh dirimu. Sejak itu, aku tidak lagi berkomunikasi dengan dirimu. Juga aku tidak ingin mencari tahu tentang keadaanmu dengan harapan semoga engkau menjadi istri yang soleha. Aku sadar telah melakukan dosa-dosa, melakukan intervensi dalam urusan rumah tangga orang lain. Juga aku menyesal telah menjadi penghasut. Itu semua aku lakukan dalam keadaan tidak sadar. Sehingga sekarang dengan penuh kesadaran aku harus bisa melepaskan cinta dan kerinduanku kepadamu. Karena engkau bukan milikku. Hanya saja yang selalu menghantui pikiranku adalah betapa sulitnya kondisi jiwamu berada di tengah kebingungan antara akal, rasa, dan hati yang terus dalam pertengkaran. Akalmu tidak bisa lagi menjadi konsultan. Hatimu sudah tidak lagi bisa menjadi juru damai. Dan rasamu sudah tidak lagi dapat memberikan ketenangan. Nanti ketika engkau mulai masuk usia senja, baru akan tersadar betapa berharganya umur kita. Ternyata hanya dipergunakan untuk menelusuri suatu cerita palsu. Hanya dalam beberapa bulan, ternyata pradugaku terbukti. Suamimu tertangkap karena melakukan tindak kriminal, mendapat ganjaran 15 tahun penjara. Semua barang-barang miliknya disita, sampai tidak ada lagi yang tersisa. Di sore hari, pertengahan bulan Januari, hujan lebat tak henti sejak siang. Engkau datang dengan baju yang basah kuyup. Tubuhmu menggigil kedinginan. Kau ambilkan baju milik mantan istriku yang tersisa, lalu engkau kusuruh ganti pakaian. Setelah engkau duduk di hadapanku dengan mengenakan pakaian mantan istriku, pikiranku semakin kacau tiba-tiba. Seperti terjadi persengkongkolan antara masa lalu, masa sekarang, dan masa depan bersama-sama melakukan konspirasi terhadap diriku. Di tengah pikiranku sedang kacau, engkau mengatakan dengan tiba-tiba, aku sudah resmi bercerai. Lalu, tanyaku dengan spontan, tanpa aku pikirkan dulu. Aku datang untuk minta maaf dan menyerahkan diriku. Engkau katakan dengan penuh percaya diri. Lalu engkau katakan berikutnya, aku yakin engkau masih mencintai diriku. Sambil meremas tanganku keras-keras. Aku tidak mampu menjawabnya. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya setelah debaran jantungku stabil kembali. Kujelaskan bahwa untuk menjadi istri yang solehah,
tidak tergantung dengan suami yang soleh. Raja Fir'aun sebagai raja yang paling durjana juga punya istri yang soleh. Hujan mulai reda. Tinggal rintik-rintik seperti rintik air matamu. Engkau katakan dengan nada rendah. Silakan engkau tumpahkan segala kemarahanmu kepadaku, supaya aku terbebas dari beban yang berat ini. Lalu gue jawab, aku mengerti. Perkawinanmu adalah paksaan karena engkau ingin berbakti dan ingin berbahagia, membahagiakan kedua orang tuamu. Engkau tidak ingin membahagiakan dirimu sendiri. Engkau berhasil menjadi anak yang solehah, tapi gagal menjadi istri yang solehah karena engkau menggugat cerai. Selanjutnya, engkau ingin mengurai segala perasaanmu di hadapanku sambil menyeka air matamu. Sebetulnya aku tidak bermaksud menuduhmu sebagai penghasut. Hanya saja sering terjadi seperti itu. Sebenarnya aku ingin menyampaikan sesuatu yang indah dalam hatiku. Tetapi dalam proses penyampaian, mulutku telah mengkhianati pikiranku. Aku sangat mengerti. Engkau masih tetap mencintaiku. Aku dapat merasakan akan kesedihanmu karena aku menikah dengan laki-laki lain. Ibuku menolak lamaranmu karena engkau berstatus duda. Tetapi yang paling menyakitkan hatimu adalah sekalipun aku sudah menjadi istri orang lain, tetapi ternyata keberadaanku di dalam hatimu tidak pernah bergeser sedikit pun. Malah semakin bersemi. Engkau masih mencintaiku, kan? Engkau akhiri uraianmu dengan suara redup penuh harap. Sepertinya suaraku menghilang, tidak sanggup menjawab harapanmu. Aku hanya dapat mengangguk, lalu engkau pun tersenyum lebar sambil mengusap matamu yang basah dengan tisu. Indramayu 5 Januari 2021. Good. Yeah, Iya, well done. luar biasa, luar biasa.